Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuku hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Sa'adatul kurama wal ajilla, para masyayikh, para ulama, segenap pengasuh pondok pesantren, segenap pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, secara khusus guru kita Hadratal Mukarram Sahibal Fadilah Kiai Haji Ahmad Faqad Zubair, insyaallah sekejap akik pada Rabu, ajudan semulja Al-Ustadz Syamsuri Firdaus, Qori kebanggaan kita yang membawa nama besar Indonesia di ajang Qori internasional. Semoga beliau terus sehat, panjang umur. Semolja Ketua Panitia Penyelenggara yang terhormat Bapak Haji Hamzah Has, yang terhormat Wakil Ketua Haji Holil Fadli dan Haji Abdul Hadi, dua akin Kak Dinto Potrabini'en dari Ketua Panitia Kak Into Songkan melarmuka terus sehat, penyakit yang kak sarang Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semolja Bapak Kepala Desa beserta sedaja aparatur, sedaja hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Tidak ada hal yang paling pantas dan paling patut untuk saya sampaikan mengawali ceramah malam hari mangken. Angin amuji syukur da ajunan epon Allah kalaban talafud alhamdulillahi rabbil alamin, masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Atas sadaja nikmat saya paringaki sarang ajunan epon Allah, dapetan kaulah ajunan sedaja kong langkong malam tanggal 4 bulan Syawal tahun 1445 Hijriah, kita bersama dikumpulkan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan satu agenda tahunan. Eki Kak Dinto pengajian umum dalam rangka haul pujuk bunga melaka. Iki malam hari mangken Kak Dinto usaha sebut support by PT Hamzah Baja Indonesia, PT Faris Putra Pratama, PT Samnail Jaya Abadi. Wah, ini kasih abon dai bakun. Iki bener iki. Ya mun terai sebut abon dai iki. Ya, mun gula lo nyebut mana bukan nisas.
lah kadung abandai wa la kare tole se budi. Tete gule nyebut ngak panika pola me kalaban benyak iseput kata panika bah raja barokan. Pas tahun dateng benikun koriin se internasional, pola me bah nguncang penceramah internasional. Amin. Mun sedere kan penceramah kampungan. Para Rabu sipatan kaula muljaakin haul malam semangken gak dinto kaula ban panjenengan epa kompol ikenengan malam mangken panika kula bisa mengambil dari satu pelajaran. Ternyata tokoh agama yang dinilai oleh kita dadi orang peratu ke Allah Kak Dinto ternyata bisa menjalankan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar bukan ketika beliau masih hidup, tapi wafat pun bisa laksanakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Lo mak bisa. Ya mun tak oleh barokana puju dua kompol kata nike. Bener nama punten. Dadi muslim nikah ujau bodoh sejauhan boleh dari NTB. Eki Al-Ustaz Syamsuri Firdaus dari NTB. Konon katanya berangkatnya dari Jakarta. Ya pokoknya jauh. Dan anak-anak setia rojaknya nanyaan jauh. Mohon maaf Ustadz, ini bahasanya bahasa Madura. Kalau diterangkan pakai bahasa Indonesia ini banyak yang maaf tak locer. Jadi pakai bahasa Madura mohon maaf salah tempat panjenengan. Saya soro istirahat bae pak tak kira ngerti kiye kene kata. Nisar. Ragon la gele apa mak gele. Pon. Dadi kula ban sambian nika para Rabu hadir bodoh dari perantauan Jakarta, bodoh segi buru dari Lampung, bodoh man keaman, Rabu kanton itu aja, saya resen aja, puju bunga Melaka. Padahal sudah wafat beliau bisa mengkompol orang. Sambian bangunnya, oh bisa kan, saya rabai bisa jawab matoa. Mun takoan keningat teraki, mun todusan keningat teraki, mun sengkas apa sengat teraki. Mayu mau nentar ke tempat ruang, jauh kok todus, mayu jadus todus, masuk ke dalam tang sarong kemarin. Engkau takok kok marah budi engkau siapa kemarin peteng kapan kau meneman, pengen lah. Imun sedih kan, mayu nentar ke pengajian, jauh kok sengkak, siapa yang terakhir? Lah, nikah nilai lebihnya saat ini apa? Kuleban sambian ini paling kencang. Kule nikah alhamdulillah. Barokana pujuk menika bisa hadir ke kan itu. Eki, tak biasa nunggu melempak ke pada Jember. Ki Peleman mudik, baik capok pengajian nih kok. Tak mudik, mulia marin aku. Capok empian nih. Barokana saya nih pujuk. Jadi ketika masih hidup beliau sudah menjalankan misi al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, wafat juga begitu. Maka oleh karena itu kita harus meyakini bahwa orang-orang yang memang di sisi Allah itu derajatnya tinggi tidak mati mereka, tidak wafat mereka, tetap hidup diberi rizki di barzah kasah. Ama barzah, jangan tanyaan pada tak tahu. Pokoknya barzah nikah adalah awwalu manzilin min manazilil akhirah, tempat pertama dari tempat akhirat. Maka yakin saya konversi waktunya juga tidak sama. Contoh, ketika kita berada di Bangkalan, sehari semalam itu berarti 24 jam. Tapi ketika berada di akhirat, sehari semalam itu berarti 1000 tahun. Bro. 1000 tahun. Ada satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa orang miskin, orang fakir itu akan masuk ke surga terlebih dahulu nisfa yaum, setengah hari. Setengah harinya itu berapa? Wa huwa khamsumi'ati am,
500 tahun. Jadi setengah harinya 500 tahun. Berarti kalau satu hari 1000 tahun. Tetiring miskin ini masuk ada. Ndak miskin men. Aja deh. Padahal lega benda. Tak masuk ada ke surga. Ki pakun lo ndak sampai. Pakun tero tetiring soki maki kemudian masuk surga. Wes. Tetiri ke mana? Bukan versi waktunya ndak sama. Eka antok 24 jam dalam sehari semalam. Di sana di akhirat sana Kak di top menurut informasi Rasulullah kalau setengah hari 500 tahun berarti kalau sehari 1000 tahun. Makanya gue laku nalikan orang icekain di yaumal ba'athi ketika dibangunkan dari kubur. Apa kata mereka? Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Siapa yang membangunkan kami? Wong kami baru tidur. Baru kok padahal mati oleh 3000 tahun. Jaring 1000 tahun. Pak, ile kok makin lejaga ini kok. Coba ki buru mate. Berarti mbian memperingati 1000 hari, berarti kan 2 bulan, 2 tahun 10 bulan. Nggih. Bekto sebede kadit toh, 2 tahun 10 bulan kudu nyaman 1000 hari. Unjan sama kita ada bahasa 1000 hari, wala kita ada bahasa jam. Lemah bisa, ya jaringlah masuk ke alam akhirat. Awwalu manzilin min manazilil akhirat. Ya min nabi ajunan lo barjaja mate. Mabun rut. Langsung nyaman kan letak. Nyaman letak barjaja, ya mana tak barjaja. Apa butuh ngalami langsung? Mate. Malam yadzuk lam yadri. Siapa orang yang tidak pernah merasakan maka dia tidak akan pernah tahu. Tetipun sampeyan terus tahu ya rasain. Pada ban seninga, orang ngabini nyaman yo, nyaman. Enggak apa nyaman? Ya nyaman. Ya nyaman raga apa? Ya kabin. Uni terang aku manison bentep buruan. Ada pahin sekali. Di mawang rasa memang tidak bisa untuk dibicarakan. Rasa itu memang harus dirasakan. Betul. Sama seperti ini kan? Anak pembian munawirid maknanya kan? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kadang kita ketika la ilaha illallah wajilat qulubuhum. Allah. Keluar medal Allah. Senengi. Terus sambil mengucap, kenapa kok sampai pakai seperti itu? Wong hal itu ditanyakan kan sama seperti pedas. Kenapa mian maning sedikit? Ya pada man sambian kan sedikit. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah. Rasa. Pada man sambian akan japit. Sini ke keluar. Ya pada ban ruwa pasti lagi direndah ya ruwa. Jadi aja lebih ni pasang enggak. Bila okey. Allahumma sayyidina Muhammad. Maka oleh karena itu malam hari mangken, yuk kita mangken enggak di toko tuh punya komitmen bahwa kita jangan hanya memperingati haul dari warawali, tapi jika kita gak ditotoro teti orang bener kudu ngireng lalampana para wali manter bisa. Kira-kira apa yang dilakukan oleh orang-orang yang dekat kepada Allah itu? Ada 3. Telok gak ditomon elakonin, insya Allah bakal teti orang seberat suka Allah. Nomor 1 adalah khasyah, takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang kedua, yakin. Keyakinannya luar biasa. Yang ketiga adalah taat kepada Allah. Banyak ibadah kepada Allah. Ini kelakon dari gua di. Mun telok ni kay lakonin ban sampean, insyaallah sampean dadi orang berat tuh. Tong khasyah, takut kepada Allah. Para bapak, para ibu si pesan kula muljakin. Panitia,
Kemarin Nabi Rahmat tak tuli Rabu, kula lebek abid toron waktu. Kemarin solawatan, kula polan sing unceng kada sebera tak kok tek dan tean ni kan ngampung ni kan. Terus sing unceng malah wah sing unceng. Ni kan polan kantong len amit ke sebera tak kok salah tengka kula. Oke. Pon, yang punten tak bah toron nak ke pemari ya kan. Keng bila mareh lora kita Rabu solawat kan sambil ada tek lora seni kan derma sip neka candul mawi guru kor pada dekat sepakat masuk akal tak kau wae kau cagi tak rokaruan kun jadi khasyah nika para Rabu. Semakin hari khosyah itu sudah semakin tipis, bahkan sudah hampir tidak ada. Takut kepada Allah. Malah sekarang lebih takut pada CCTV daripada kepada Allah. Coba mian di toko, tolesen toko itu. Toko ini dipantau oleh CCTV, aman. Coba toles. Takutlah kalian kepada Allah. Enak. Takut ke CCTV itu Allah. Mangkan mon bilan coba mon bilan. Saya mau bercerita masa lalu di masa pemerintahan Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Ada seorang perempuan yang masih muda belia berdialog dengan ibunya. Pada malam hari pada waktu itu Sayyidina Umar menyamar, ingin tahu bagaimana kondisi masyarakatnya. Tahu-tahu beliau mendengar percakapan dua perempuan ini, satu ibunya, satu anaknya. Ketika itu ibunya bilang sama anaknya itu yang masih muda belia, yang masih perawan, "Nah, besok kamu mau jual susu?" "Iya, Bu." "Tolong ya, kamu kalau mau jual susu jangan susu murni, rugi kamu. Terus campur air. Biar agak banyak hasilnya." Terus kemudian sang anak bilang, "Mohon maaf Bu, ada peraturan anyar, peraturan baru." Dari siapa? Dari Sayyidina Umar. Sebagai pemimpin kita, khalifah sekarang, kalau kita mau jual susu harus susu murni, tidak boleh dicampur dengan air. Senika, tidak boleh dicampur air. Maka ibunya bilang, "Nah, Umar tidak mungkin tahu karena Umar ada di pendopo. Saking mangken bupati di pendopo. Umar tidak tahu, nak. Umar ada di pendopo. Sudahlah campur daripada kamu tidak punya hasil." Apa kata anaknya? "In kana Umar la ya'lam, fa Rabbu Umar a'lam." Kalau Sayyidina Umar tidak tahu, Bu, kalau Sayyidina Umar itu tidak tahu, Mi, fa Rabbu Umar a'lam. Tuhannya Sayyidina Umar lebih tahu. Ngidingak ni kambun bangot. Aduh, seporan anak. Ban mak pas mang longkok kalau ban ngak jeriang kok. Aduh, ada cengekan teng lem tate. Iya. Lah, mendengar percakapan seperti itu akhirnya Umar pulang. Datang nyampe di rumah. Terus kemudian memanggil putra-putranya. Yang dipanggil adalah Asim. Asim itu adalah putra dari Sayyidina Umar. "Nah, kamu mau cari jodoh?" "Iya, Abah. Itu di sana ada jodoh bagimu. Luar biasa. Dia jujur. Insya Allah akan menurunkan keturunan yang luar biasa." Akhirnya menikah. Pas kemudian punya anak. Punya anak berapa? Punya anak perempuan. Namanya Ummu Asim. Dari hasil pernikahan dari Asim itu diberi nama Ummu Asim. Ternyata Ummu Asim ini ketika menanjak dewasa, menanjak remaja, tambah bagus akhlaknya, jujur persis seperti ibunya. Masya Allah, akhirnya dilirik pada waktu itu oleh seorang yang sangat luar biasa akhlaknya, alim, dan beliau adalah putra keraton, putra raja, namanya Abdul Aziz bin Marwan. Dari perkawinan Ummu Asim dengan Abdul Aziz bin Marwan menurunkan tokoh besar yang ditulis oleh para ahli sejarah dengan tinta emas dan kita kenal sampai sekarang. Siapa? Umar bin Abdul Aziz.
Wassalamualaikum Muhammad. Napa gula mak pas abri kesimpulan ngan nikah. Teti montroan di anak bagus, embun benepan bagus. Bener. Jadi guleban sambian andi cita-cita tidak disertai usaha. Kita punya cita-cita ingin punya anak baik, punya anak yang saleh, punya anak yang salihah. Tapi kedua orang tuanya tidak saleh salihah. Mana justru epan benembun cerngah cerita genah. Bujaan jujur ya cerita jujur. Kepada pak tanda. Mun tak punya kebentak. Kepada pak tanda, kepada bubuk tanda. Pai tanya aki bentamu iba depan jong, bada geng sero kepada tanda. Penyata-penyata mungkin. Sudah berangkat apa belum? OTW, on the way, padahal belum berangkat. Benyata-benyata. Artinya apa? Kita itu untuk tidak jujur sekarang sudah banyak kesempatan. Jadi mangken guluban sampian pada kabar Arabu, pah lebih takok ke CCTV, lebih takok ke kamera, terutama bini. Siapa yang maaf Bu. Saya rasa berani membungkam mulut wanita kalau bukan tukang foto. Asy-syakhsul ladzi ya'murul mar'ata bisumti fatuti'uhu huwal musawwir. Satu-satunya orang yang bisa membuat wanita tidak berbicara hanyalah juru foto. Tetipun gun kiai bangunnya, maaf jangan rame-rame, don rame. Coba pas pada juru foto, fotografer bah pada yang mau tak pakai kep. Tetimian mana tokar ban bini ini nyari aki kamera. Bener. Sip. Terus kemudian ada orang bertanya, bagaimana Ustaz cara kita bisa takut kepada Allah? Dari kau sudah tahu. Usah latihan nih, kamu tak latihan tak bisa. Sampai Imam Ghazali tibi kan itu ada bu. Mun sambian nih gak sholat lo kelem khosyok. Sambian nih cara terakhir ampun paling rendah nih kak. Kotu nyare perasaan ingin bengen. Siapa guru kita yang paling kita disegani itu siapa? Katakanlah mun duk ning pondok pesantren Nurul Khalil, engki guru kita, engki kadito ke Zubair bin Tasor, kan engki kan? Jadi kapon sebalik kita aku isampian, dompian geni pandeng bengit, tuh ketemu kok kemarin, ketemu kan sedih kan? Nabi beliau ke Zubair bin Tasor kan muka syafahnya, ampun tidak diragukan lagi ban benih rahasia kan? Lepas dong kaman ni pangki makai dok remah, tapi gimana? Kalau ada rahasia boleh benih kun sebengkalan, semetura pola, tahu kapi pun. Jadi mbian nalika ni pandeng sareng ke Zubair pangit teh. Aduh. Ada kok kemarin moniolog bahaya. Tahu enggak? Tokol kok kemarin. Ada. Sedih kan? Duh, ketemu kelakuan kemarin. Kan sedih kan? Berarti yang paling kita segani adalah beliau. Maka waktu nak sholat, anggap beliau ada di hadapan kita. Dadi ngontrol kauleban sampean, manteng kauleban sampean, mun parlo melotot ke kauleban sampean pai padung sini. Ngite. Harus. Masa sholat itu anggapan Kiai? Ya ihsan itu kan anggapan, Pak. Anggapan kan? Ka'annaka taroh, seakan-akan kan anggapan, seakan-akan kamu bisa melihat Allah. Fa illam takun taroh fa innahu yarak. Bila mana kamu tidak mampu berbuat seperti itu seakan-akan bisa melihat Allah, yakini Allah melihatmu. Kan seakan-akan. Mau ngapa sih ngasap aja pada tidak setahu. Jadi ilmu tauhid tuh, ning teologi itu, apa yang kamu bayangkan dalam pikiranmu itu bukan Allah. Karena Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Otaba mukhalafatul lil hawadits. Jadi maki baba debu innallaha jamilun yuhibbul jamal.
Allah ni keganteng, seneng keganteng, beni ganteng ngak gula ban sambian. Karena apa? Ya tak tahu. Jadi yang pada tak tahu ni tanya ke. Keng mun rasa ada, seakan-akan dekat, seakan-akan ada di samping, kan begitu kan? Betul? Iya. Jadi rasakan Allah itu ada di depan, rasakan Allah, jaga Allah itu. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha, ihfazillaha, gitu. Jagalah Allah itu. Yahfazka, Allah pasti akan menjagamu. Jagalah Allah itu, maka Allah akan berada di depanmu. Artinya apa? Kita akan dilindungi oleh Allah. Saningagan ika gulaban sambian ada pas sombong kini. Gulaban sambian ni kasih raja polan pada ningi baba. Coba apa dari atas. Wah, abas dari atas. Aku drone rock, set, roba kata jen gini, wah tak ada apa. Berarti sebenarnya kita tidak ada. Secara hakikat kita tidak ada. Yang ada hanya satu. Siapa? Allah. Allah la maujuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang maujud secara hak, itu hanyalah Allah. Pun lain ada dengan ada mangkan tak bekok gulaban sambian, mangkan sifat gulaban sambian ni kamu niki itunya napa? Eki gak itu auba. Jadi kalau sifat kita di dunia itu hanya apa? Berubah. Dengan apa film berubah. Kan buat film kartun, ha? Masa tidak hitam. Alhamdulillah pada tak bahagia masa anak kanan dia. Pada ban gula berarti. Dari mana? Okay.